Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga liburnya itu makin asik ya. Terima kasih juga buat yang udah subscribe sama likes, karena channel Fuye Wongko ini udah ada 10.000 subscriber. Hore! Yuk, sekarang kita tonton ceritanya hari ini yang pasti seru banget dan keren banget, dan ada pesan firman Tuhannya ya. Tonton sampai habis ya. Pada suatu masa, hiduplah seorang prajurit bernama Androkles. Androkles ini adalah prajurit yang gagah berani. Sayangnya, dalam suatu pertempuran, pasukan Androkles kalah dan ia harus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Namun demikian, dengan kecerdikannya, Androkles berhasil melarikan diri dari penjara. Meskipun sudah berhasil melarikan diri dari penjara, pasukan musuh masih mengejar-ngejar dan mencari-carinya. Androkles lalu masuk ke dalam sebuah hutan untuk bersembunyi. Di sana ia menemukan sebuah gua yang sepertinya kosong. Androkles pun masuk ke dalam gua itu dan memutuskan untuk beristirahat di sana, sampai nanti pasukan musuh sudah tidak mengejar-ngejarnya lagi. Ketika ia bangun, Androkles terkejut. Apa itu? Seekor binatang buas duduk di hadapannya. Ya, itu adalah seekor singa yang besar, sangat besar. Androkles pun menjadi ketakutan. Gawat, aku tidak punya senjata. Melawan singa ini aku pasti kalah. Dia hanya bisa berdiam diri dan menunggu. Rupanya singa itu juga tidak melakukan apa-apa. Kenapa ya? Androkles lalu melihat. Oh, rupanya di cakar singa tersebut atau di kakinya terdapat duri tajam yang menancap. Singa itu sepertinya kesakitan dan tidak bisa bergerak. Androkles lalu mencoba untuk menolong singa itu. Ia mencabut duri dari kaki singa itu, sehingga singa itu sudah tidak kesakitan lagi. Lihat, singa itu menjadi sangat senang. Ia senang dan mau berteman dengan Androkles. Setiap hari, singa itu akan keluar dari gua dan mencari makanan yang bisa dimakan oleh mereka berdua. Androkles tidak hanya menunggu di dalam gua, tetapi ketika singa kembali, ia akan memasak daging yang telah dibawa oleh singa, sehingga mereka berdua setiap hari bisa makan makanan yang enak. Wah, hebat sekali ya persahabatan antara manusia dan singa. Namun demikian, ini tidak berlangsung lama, karena pada suatu hari, singa itu pergi dan tidak kembali. Androkles merasa sedih. Ia berpikir, barangkali singa itu sudah menemukan gua yang baru, yang lebih enak dari sini. Ia pun berpikir apakah ia harus berada di dalam gua terus atau ia harus pergi. Oh, tiba-tiba pasukan musuh berhasil menemukannya. Ia pun ditangkap lagi dan dimasukkan ke dalam penjara. Kali ini ia tidak lama berada di dalam penjara. Bukan karena ia bisa melarikan diri, tetapi karena raja musuh memberikan hukuman yang berat, yaitu ia akan dimasukkan ke dalam lapangan untuk bertarung dengan binatang buas. Wah, ini hukuman yang sangat berat ya. Karena melawan binatang buas itu tidak gampang loh. Di hari yang sudah ditentukan, lapangan sudah dipenuhi orang yang menonton Androkles. Prajurit musuh juga berjaga-jaga supaya Androkles tidak melarikan diri ketika berada di lapangan. Androkles hanya bisa menunggu. Dia tidak tahu hewan apa yang akan ia lawan. Wah, lihat. Ketika pertarungan dimulai, hewan itu keluar dari kandangnya. Sangat buas. Itu singa yang sangat besar dengan gigi-gigi yang tajam. Singa itu sepertinya siap untuk menyerangnya. Singa itu terus berlari ke arah Androkles. Androkles pun bersiap-siap dengan senjatanya untuk melawan singa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka bertemu, sudah semakin dekat jaraknya, singa itu memeluk Androkles. Oh, rupanya itu adalah
singa yang dulu menjadi temannya di gua. Singa itu masih ingat akan kebaikan Androkles yang sudah menolongnya dari duri yang tajam. Androkles pun tidak menyerang singa itu, karena singa itu juga pernah memberikan makanan-makanan yang enak selama ia bersembunyi di dalam gua. Mereka pun bertemu seperti seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Mereka tidak bertarung di lapangan. Melihat hal ini, para penonton, prajurit musuh, dan raja musuh pun terkejut. Oh, apa ini? Manusia bersahabat dengan singa? Bagaimana mungkin? Hal yang mengejutkan ini rupanya menarik perhatian raja musuh. Ia pun mengundang Androkles ke istana untuk menceritakan bagaimana ia bisa berteman dengan singa. Androkles lalu datang ke istana dan bercerita tentang persahabatannya dengan singa. Raja pun menjadi kagum. Ia sangat menghargai persahabatan antara Androkles dan singa. Raja lalu memutuskan untuk menghapuskan hukuman Androkles. Ia dibebaskan, dan bukan hanya Androkles. Singa yang ditangkap untuk bertarung di lapangan, ia juga dibebaskan. Sekarang, kedua sahabat itu bebas berjalan-jalan kemanapun mereka mau. Mereka boleh menunjukkan bahwa persahabatan yang baik di antara keduanya tidak akan pernah dilupakan siapapun juga. Dan ini menjadi contoh kepada kita semua bahwa persahabatan dan saling menolong adalah sebuah tindakan yang sangat bagus. Itu dia tadi ceritanya. Wah, bagus banget ya cerita persahabatan antara Androkles dan singa. Di sini siapa nih yang punya teman atau sahabat? Kalau punya teman atau sahabat harus saling membantu dan saling menolong ya. Kalau yang belum punya banyak teman, nah bisa juga seperti tadi ya, saling berbuat baik. Ada firman Tuhan nih yo dari Alkitab. Jangan nangis Yehuda ya. Yuk kita buka firman Tuhannya sama-sama. Ini dia ayat untuk cerita hari ini dari Amsal 17 ayat 17. Kafuye bacakan ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu dia ayatnya. Itu dia tadi firman Tuhannya ya, saling mengasihi seperti seorang saudara. Semoga adik-adik di sini juga mempunyai banyak teman nanti ya. Oh, Yehuda aja seneng ya nanti ya kalau punya banyak teman ya. Oke, segitu aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.